Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok kami Muhammad Ihsan Abdullah dengan NIM 111, Aisyah Nuratul Atifah dengan NIM 119, Gisela Angelin Masih dengan NIM 123, Johansen dengan NIM 130, Nur Ramadhani Arifianto dengan NIM 140, Tita Anggun Nur Hidayah dengan NIM 141. Yang pertama, kami akan mempresentasikan mengenai analisis proses bisnis PT PLN. Yang pertama yaitu BPMN atau Business Process Model Annotation, yaitu merupakan standar grafik yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis secara visual. BPMN memungkinkan organisasi untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan meningkatkan proses mereka dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, termasuk teknis dan non-teknis, dengan menggunakan simbol-simbol standar seperti aktivitas, alur, keputusan, dan juga pelaku. BPMN membantu dalam menggambarkan alur kerja secara detail sehingga memudahkan komunikasi dan pemahaman antar departemen dan pemangku kepentingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar dari BPMN PT PLN. Dari sini adalah proses reservasi tiket. Jadi yang pertama itu pelanggan melakukan pemesanan tiket. Kemudian admin akan mengecek ketersediaan tiket apakah ada atau tidak. Kalau ada, selanjutnya pelanggan akan memilih jam keberangkatan. Setelah itu pelanggan akan mengisi data pemesanan. Setelah pelanggan mengisi data pemesanan, admin akan memverifikasi data pesanan. Setelah itu, pelanggan akan memilih jenis pembayaran. Nah, di sini jenis pembayarannya berupa kartu kredit, e-wallet, bank transfer, dan pembayaran digital. Kemudian, selanjutnya admin akan membuat invoice. Dan pelanggan nantinya juga akan menerima invoice berupa kode FA dan melakukan pembayaran. Kemudian admin akan menerima pembayaran melalui email, kemudian konfirmasi pembayaran juga melalui email. Kemudian pelanggan juga akan menerima tiket kapal melalui email. Setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu brainstorming milestone. Di brainstorming terdapat jenis hewan dan jumlah hewan ternak yang diangkut. Setelah itu ada rute dan jadwal pelayaran dan visi kapal diperiksa, hewan ternak dimuat, kelengkapan dan keasikan dokumen diperiksa, peralatan kebutuhan pelayaran disiapkan, kandang hewan disiapkan, pelayaran ternak hewan, dan muatan hewan ternak dibongkar di kota tujuan. Yang pertama itu PT PLN menentukan jenis dan jumlah hewan yang ternak yang akan diangkut, lalu merencanakan rute jadwal pelayaran dari dokumen yang diperlukan. Setelah itu, PT PLN melakukan pemeriksaan fisik pada kapal dan mempersiapkan kandang, serta peralatan dan kebutuhan pelayaran. Lalu, PT PLN melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen. Setelah itu, memuat hewan ternak untuk dilayarkan. Lalu, hewan ternak dilayarkan dan setelah sampai, PT PLN melakukan pembongkaran muatan dari kapal setelah di kota tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai framing proses PT PLN. PT PLN kapal ternak PT PLN akan melakukan yang eventnya itu adalah pelayaran hewan ternak dengan subproses yaitu penentuan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan diangkut, kemudian perencanaan rute, jadwal pelayaran, dan dokumen yang diperlukan. Apabila sudah, akan dilakukan pemeriksaan fisik kapal, persiapan kandang, persiapan peralatan, dan kebutuhan pelayaran. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen, dan setelah itu baru dilakukan muat hewan ternak untuk dilayarkan. Hasilnya adalah pembongkaran muatan hewan ternak di kota tujuan. Untuk case for action-nya adalah prosedur framing yang berbeda-beda dapat menyebabkan inkonsistensi dan
potensi risiko dalam pelayaran hewan ternak. Kemudian adalah tidak adanya sistem pemantauan real time untuk kondisi hewan ternak selama pelayaran dan kurangnya pengetahuan yang cukup tentang cara menangani hewan ternak dengan baik. Vision yang dimiliki adalah meminimalkan waktu penyelesaian dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengutamakan kesejahteraan hewan melalui inspeksi yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi, dan sistem pemantauan yang canggih, menerapkan praktik yang meminimalkan stres dan memastikan kenyamanan hewan ternak selama pengangkutan, menekan angka kematian hewan ternak selama pelayaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan reputasi PT Pelni Indonesia sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan aman dalam mengangkut hewan ternak. Kemudian aktor dari proses pelayaran PT Pelni kapal ternak adalah nahkoda, kepala kamar mesin, mualing kapal, dokter hewan, kru kapal, kantor cabang, dan kantor cabang perusahaan. Kemudian mekanismenya adalah perbaikan prosedur framing, penyempurnaan sistem pemantauan selama pelayaran, dan pelatihan sumber daya manusia. Matriks yang dilakukan adalah mengembangkan standar prosedur framing yang baku untuk semua kapal ternak. Standar ini mencakup pemeriksaan fisik kapal, persiapan kandang, dan persiapan peralatan serta perlengkapan. Kemudian memasang sistem pemantauan real time di semua kapal ternak. Sistem ini memungkinkan kru kapal untuk memantau kondisi hewan ternak selama pelayaran, seperti suhu, kelembapan, dan kesehatan hewan. Yang terakhir adalah memberikan pelatihan kepada kru kapal tentang cara menangani hewan ternak dengan baik. Pelatihan ini mencakup cara memberi makan, minum, dan membersihkan kandang hewan ternak. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis as-is dari model bisnis kapal ternak. Ini yang pertama, pengguna pada saat mengakses website, pengguna akan melakukan sign up terlebih dahulu agar memiliki akun atau login bagi yang sudah memiliki akun. Kemudian yang selanjutnya dilakukan oleh admin. Admin bertugas mengkonfirmasi reservasi tiket yang dibuat oleh pengguna dan membuat email notifikasi penerimaan pesanan oleh perusahaan kepada pengguna. Selanjutnya, perusahaan berkewajiban untuk melakukan verifikasi data pesanan yang dibuat oleh pengguna dan memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, mualim kapal. Saat sebuah pesanan diterima, mualim kapal bertanggung jawab atas persiapan peralatan dan kebutuhan pelayaran kapal ternak. Peralatan dipersiapkan oleh mualim kapal untuk mengangkut dan merawat hewan ternak selama pelayaran termasuk kandang, makanan, air, dan perlengkapan medis. Selanjutnya, kepala kapal mesin. Divisi kamar mesin mengemban tanggung jawab yang sangat penting demi keselamatan pelayaran. Kapal diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi yang layak untuk pelayaran, termasuk mesin, peralatan navigasi, dan fasilitas kandang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah masuk ke dokter hewan. Jadi, dokter hewan itu bertugas untuk memeriksa kesehatan hewan dan juga para pelayan. Itu sebelum memasuki pelayaran. Lalu dari dokter hewan, dia itu juga bertugas untuk memeriksa hewan pasca pelayaran. Jadi nanti setelah diturunkan hewan-hewan itu, dokter juga bertugas untuk memastikan kesehatan dari para hewan itu tersebut. Lalu turun lagi ada kru kapal. Nah, kru kapal ini itu melakukan pemuatan hewan ternak ke dalam kapal sebelum pemberangkatan pelayaran. Lalu juga mereka itu bertugas sebagai pembongkaran muatan hewan ternak setelah sampai di pelabuhan tujuan. Lalu turun lagi ada nahkoda kapal. Nah, dari nahkoda kapal itu nanti dia itu yang melakukan pelayaran, ya seperti supir lah, supir si kapal tersebut gitu. Lalu di paling bawah ada kantor cabang. Nah, nanti setelah sampai di pelabuhan, maka yang melakukan serah terima untuk hewan ternaknya itu terjadi di kantor cabang tersebut. Dan juga melakukan serah terima hewan ternak antara sebelum berangkat dan juga setelah berangkat. Lalu untuk yang terakhir, itu ada di pelanggan. Nah, di pengguna atau pelanggan ini nanti akan terjadi proses menerima hewan ternak setelah selesainya proses bisnis ini terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan terkait dengan website yang telah kami buat.
Yang pertama yaitu bagian beranda. Berikut ini akan saya jelaskan bagian beranda. Jadi di halaman beranda ini boleh turun. Di sini kita ada informasi rute kapal. Jadi di bawahnya ada nama kapal. Jadi di sini juga ada tombol reservation. Jika kita ingin memilih kapal yang akan kita pakai untuk jasanya, kita bisa pencet di sini tombol reservation. Boleh tolong dipencet tombolnya. Oke, jadi setelah menekan tombol reservation, nanti kita akan beralih ke halaman reservasi tiket. Boleh tolong kembali ke beranda. Tolong di kiri. Di sini kita juga ada halaman di halaman beranda ini ada our client say, yaitu testimoni dari para klien yang memakai jasa Junkanak Sejahtera. Boleh turun lagi? Yang paling bawah. Di sini di paling bawah ada informasi lokasi dari PT Junkanak Sejahtera beserta dengan kontak untuk menghubungi PT Junkanak Sejahtera. Dan juga ada media sosial untuk melihat PT Junkanak Sejahtera ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada di halaman pelayanan. Nah, oke, pada halaman layanan ini, kami menampilkan beberapa layanan dari proses bisnis kami. Ada 3 layanan utama pada bisnis ini. Yang pertama ada dokter hewan 24 jam. Jadi dokter hewan kami itu tersedia selama 24 jam dimanapun dan kapanpun hewan Anda membutuhkan pada saat di kapal. Jadi kami akan sangat dengan sigap untuk mengatasi permasalahan dari hewan-hewan Anda. Lalu ada standar layanan di atas kapal. Jadi kami menggunakan standar yang berkualitas internasional. Nah, jadi makanan hewan itu 3 kali sehari, lalu kandangnya itu dengan maintenance yang baik. Jadi akan dapat memberikan kenyamanan yang lebih pada hewan-hewan yang Anda titipkan kepada kapal kami. Lalu ada kandang hewan yang nyaman dan bersih, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kandangnya itu akan kami selalu bersihkan pada saat pagi hari dan juga sore hari untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan dari hewan-hewan yang menginap di kapal kami, seperti itu. Boleh turun sedikit. Nah, ya, jadi itu tadi 3 layanan utama yang ada di kapal kami. Tapi kami juga memiliki layanan-layanan lagi yang dapat teman-teman ataupun yang dapat pengunjung hubungi kami secara pribadi untuk mendapatkan layanan-layanan khusus tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya merupakan halaman tentang kami. Di halaman tentang kami terdapat penjelasan singkat tentang PT Junkanak, mulai dari awal terbentuk, rute perjalanan, pelayanan, serta paket-paket wisata untuk mendukung perkembangan wisata di Indonesia. Boleh dibaca.
Baik, selanjutnya setelah itu merupakan bagian login. Untuk mengakses website Jungkanak, kita sebagai pengunjung dapat melakukan sign up atau mendaftar menjadi member website Jungkanak. Bisa menggunakan Google, Facebook, maupun email. Apabila sudah memiliki akun, bisa langsung melakukan login dengan mengetuk tulisan login di sebelah already a member. Melakukan login, maka user dapat melakukan reservasi tiket pada halaman reservasi tiket. Nah, pada halaman ini pertama, user dapat memilih tujuan perjalanan dimulai dari keberangkatan dan juga pemberhentiannya. Setelah itu, user menentukan jenis ternak yang akan diangkut oleh kapal ternak dan jumlah hewan ternaknya. Setelah itu, user memasukkan keberangkatan dan juga kelas kapal. Setelah itu, dapat menekan tombol pilih perjalanan. Nah, setelah memilih perjalanan, maka akan muncul halaman jadwal kapal. Pada halaman ini terdapat jenis kapal, keberangkatan, jam keberangkatan, dan informasi lama perjalanan. Di sini user dapat memilih jam keberangkatan yang diinginkan. Setelah memilih jam keberangkatan, selanjutnya yaitu mengisi halaman informasi data pemesan. Di sini user masukkan nama pemesan, kemudian nomor identitas yang terdapat pada KTP, SIM, atau paspor, kemudian nomor telepon, alamat email, dan juga alamat pribadi dari user. Setelah itu, setelah memastikan data yang diisikan benar, user dapat menyelesaikan pemesanan. Untuk bagian metode pembayaran ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Rama. Baik, pada metode pembayaran di sini disediakan beberapa metode. Yang pertama ini ada kartu kredit, kemudian ada bank transfer, ada e-wallet, dan juga ada mitra pembayaran digital. Selanjutnya pada invoice reservasi tiket kapal ternak ini berisi informasi penting tentang transportasi hewan, termasuk spesifikasi hewan-hewan yang akan diangkut. Dalam invoice ini juga ada harga total, harga untuk reservasi, dan juga menyediakan informasi pembayarannya melalui nomor rekening. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian penjelasan mengenai website kami. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan lookup dari website yang telah kami buat.
Nah, di sini kami akan menjelaskan mockup dari website yang kami buat, yaitu PT Jungkana yang mengambil referensi perusahaan dari PT Pelni. Yang pertama di sini adalah halaman beranda atau homepage. Pada bagian atas, di sini terdapat menu homepage, yaitu pilihan menu pada bagian beranda. Nah, pada bagian di situ terdapat login atau sign up, yaitu pilihan menu untuk melakukan login dan sign up. Kemudian ada pilihan menu tentang kami untuk masuk ke halaman tentang kami. Kemudian terdapat menu reservasi tiket, yaitu pilihan menu untuk masuk ke halaman reservasi tiket, dan juga pilihan menu beranda, yaitu pilihan menu untuk kembali ke halaman beranda. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya masih menjelaskan tentang homepage. Jadi di bawah gambar kapal ternak itu terdapat informasi rute kapal. Jadi terdapat ada nama kapal beserta dengan rute-rutenya. Kemudian juga ada reservasi button. Jadi itu untuk menekan tombol untuk menekan saat melakukan reservasi sesuai dengan rutenya. Selanjutnya, ini ada service page atau halaman layanan. Jadi di halaman ini berisi informasi terkait layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dalam kapal ternak PT Jungkana. Dan layanan yang ditawarkan itu seperti dokter hewan 24 jam, makan hewan 3 kali sehari, dan kandang hewan yang nyaman dan bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu About Us page atau halaman tentang kami. Halaman ini berisi informasi tambahan terkait PT Jungkana. Untuk halaman selanjutnya akan diterangkan oleh rekan kami. Di tiket reservation page terdapat pilihan tujuan perjalanan, terus from jumlah ternak. Di situ kita pelanggan memasukkan jumlah ternak yang akan diangkut. Setelah itu form jenis ternak, pelanggan memasukkan jenis ternak yang akan diangkut seperti sapi atau kambing atau domba atau kuda. Setelah itu ada pilihan jenis kapal, pilihan jadwal keberangkatan, serta select button, yaitu untuk pilihan tombol untuk memilih perjalanan. Selanjutnya di schedule page terdapat jadwal kapal dan pilihan kapal yang ditawarkan kepada pelanggan. Di setiap kapal terdapat booking button untuk melakukan pemesanan pada tiket. Oke, selanjutnya adalah customer data page yang berisi informasi-informasi pribadi dari si pemesan atau pelanggan yang ingin memesan layanan dari Jungkana. Di sebelah kiri atas ada form nama pemesan, lalu sampingnya ada form identitas yang bisa berisi nomor KTP, SIM, ataupun identitas pribadi lainnya. Lalu di bawahnya ada alamat email, ada nomor telepon, ada form alamat pelanggan, dan di sebelah kirinya sebelum selesai itu ada informasi penjelasan kembali tentang layanan yang akan diambil, yang meliputi jenis kapal, rute, tanggal pemberangkatan, dan juga total dari biaya. Lalu di kiri bawah terakhir ada finish button yang untuk melakukan penyelesaian tahap pengisian data pelanggan tersebut. Selanjutnya, Kemudian setelah melakukan reservasi tiket, pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Di sini kami memberikan 4 pilihan metode pembayaran. Pelanggan bisa melakukan metode pembayaran melalui kartu kredit. Di sini ada 3 pilihan, kemudian melalui bank, transfer bank, kemudian ada e-wallet melalui Dana dan OVO, dan mitra pembayaran digital melalui Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya invoice. Jadi invoice reservasi tiket kapal ternak ini berisi informasi penting tentang transportasi hewan, termasuk spesifikasi hewan yang akan diangkut,
Invoice ini juga mencantumkan total harga untuk reservasi. Selain itu, juga menyediakan informasi perbankan yang diperlukan seperti nomor rekening untuk proses pembayaran. Baik, demikian presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.